yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Pujian yang indah berkata Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan. Dan pujian ini mengingatkan kembali kepada kita pagi hari ini bahwa dikala kita lemah, dikala kita sakit, dikala kita dalam keadaan sulit, ingat selalu nama Yesus, karena Yesuslah juru selamat kita. Dia bukan hanya menyelamatkan, dia bukan hanya menyembuhkan, dia bukan hanya memulihkan, tetapi dia mengubah kehidupan kita sehingga akhirnya kita hidup berkenan kepada Bapa. Mari kita berdoa, kita sambut renungan pagi kita dengan doa dan kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah dan berkat pertolongan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan lewat renungan pagi dalam program Setiap Pagi Bersama dengan Tuhan. Dan lewat program ini kembali kami diingatkan, dikuatkan, ditegur, dinasehati. Dan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus lewat kuasa firman-Mu. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut, lidah, hati hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan, lewat roh dan kebenaran-Mu. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam program kita, program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Artinya adalah setiap pagi kita bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu menguatkan, firman Tuhan itu memberi pertolongan, dan firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Tema kita pada hari ini adalah iman adalah dasar dan bukti. Tema kita hari ini adalah iman adalah dasar dan bukti. Buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Satu ayat firman Tuhan kita baca pagi hari ini, dan kiranya ayat ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dasar atau fondasi itu akan menentukan hasilnya, sedangkan bukti akan menyempurnakan suatu hasil. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, tentunya bangunan lantai 2 akan berbeda dengan bangunan lantai 10, ya kan? Bangunan lantai 2 akan berbeda dengan bangunan lantai 22, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena makin tinggi bangunan itu, makin kuat anginnya. Oleh karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, dasar dari bangunan itu harus kuat. Jadi dasar fondasi lantai 2 dengan dasar fondasi lantai 22 tentunya adalah sangat berbeda. Tentunya sangat berbeda, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu iman kita harus makin bertumbuh, iman kita harus makin maju, iman kita harus makin kuat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana iman kita bertumbuh? Nah, kita berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu iman kita harus senantiasa apa? Dilatih. Sama-sama yang saya dilatih. Iya, iman kita harus apa?
dilatih. Saudara menatap saya berkata, bagaimana Pak Pendeta iman kita bisa dilatih? Bagaimana cara melatih iman kita? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama biasanya iman dilatih melalui tekanan dan pergumulan. Jadi kalau hari-hari ini saudara ada dalam tekanan, kalau hari-hari ini saudara dalam pergumulan, saudara jangan mengeluh, saudara jangan putus asa, saudara jangan kecewa, saudara jangan sedih. Kenapa? Karena ini adalah bagian di mana iman kita dilatih. Karena iman dilatih biasanya lewat tekanan dan pergumulan. Jadi jangan kita menangis karena tekanan, dan jangan kita menangis karena ada pergumulan. Tekanan dan pergumulan itu hanya melatih iman kita. Apakah kita kuat, apakah kita setia, apakah kita bertahan, apakah kita memandang Yesus, apakah kita tetap berserah, apakah kita tetap percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini apapun yang sedang kau alami, tekanan dalam rumah tangga kah, tekanan dalam usaha kah, tekanan dalam situasi-situasi yang sedang kau hadapi saat ini kah, izinkan saya bilang sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, jangan menangis, jangan kecewa, jangan menyerah, jangan mengeluh, karena ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk melatih iman kita, ya kan? Karena ketika tekanan dan pergumulan itu datang, ketika kita tidak bersungut-sungut, tapi ketika kita mengangkat tangan kita, justru itu akan mendapat kekuatan baru diri kita. Tetapi sebaliknya, ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan, lalu kita bersungut-sungut, justru hanya akan melemahkan iman kita. Dan akhirnya apa? Iblis dengan mudah menyerang kita, terombang-ambing pikiran kita, dan akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang menolak Tuhan. Kita jadi orang-orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana iman kita dilatih? Iman kita dilatih yaitu ketika kita yang kedua adalah iman kita dilatih ketika yang kita harapkan belum terjadi. Saya ulangi sekali lagi, iman kita dilatih ketika yang kita harapkan belum terjadi. Ada berapa banyak yang kau harapkan belum terjadi? Apakah kau mengharapkan pasanganmu berubah? Apakah kau mengharapkan anakmu berubah? Apakah kau mengharapkan orang tuamu berubah? Apakah kau mengharapkan usahamu berubah? Apakah kau mengharapkan rumah tanggamu berubah? Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika engkau mengharapkan itu dan belum terjadi, itu adalah bagian iman kita dilatih. Ingat, belum terjadi bukan berarti tidak terjadi. Saya ulangi sekali lagi, belum terjadi bukan berarti tidak terjadi. Tetap semangat saudara, tetap berjuang, tetap berdoa, tetap memandang Tuhan, tetap bersyukur, dan tetap berusaha. Karena jalan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang paling menyulitkan dan memperparah keadaan kita bukan yang kita harapkan belum terjadi. Saya ulang sekali lagi, sebenarnya yang paling menyulitkan dan memperparah keadaan kita bukan karena yang kita harapkan belum terjadi, namun adalah ketika kita kehilangan semangat. Jadi waktu kita kehilangan semangat, itu lebih parah daripada kita mengharapkan sesuatu yang belum terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama hidup kita tidak kehilangan semangat, pasti ada cara Tuhan. Kita akan lihat, dan pasti ada keajaiban Tuhan yang akan kita alami. Oleh karena itu, kesimpulannya di pagi ini ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan kalimat sederhana, hidup orang percaya tanpa iman adalah kosong. Saya ulangi sekali lagi, hidup orang percaya tanpa iman adalah kosong. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena hidup tanpa dasar dan bukti, maka sama dengan kosong atau tidak ada artinya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan dalam program Setiap Pagi bersama dengan Tuhan, ingatlah, Tuhan selalu beserta kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, oleh anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kami diingatkan lewat firman Tuhan ini bahwa iman adalah dasar dan iman adalah bukti. Dan kami bersyukur bahwa iman kami timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa iman kami dilatih oleh Tuhan. Caranya Tuhan melatih kami yaitu melalui tekanan dan pergumulan. Caranya iman kami dilatih yaitu ketika kami harapkan sesuatu dan belum terjadi. Dan kiranya kedua hal ini mengingatkan kepada kami, untuk kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, kami tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan situasi, tapi kami harus tetap semangat dan harus tetap berjuang, karena Tuhan campur tangan dan Tuhan bersama dengan kami. Siapapun yang sedang menyaksikan program ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan kembali, usaha pekerjaan mereka dipulihkan Tuhan kembali, dan yang terutama jiwa, roh tubuh mereka diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, hamba percaya, ketika ada pengampunan, ketika ada pengakuan dosa,
ketika ada usaha mencari Tuhan, ketika ada cara hal-hal yang kami lakukan untuk merubah hidup kami dan dekat dengan Tuhan, maka kami akan melihat keajaiban. Kami akan melihat cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat setiap pagi bersama dengan Tuhan, artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan akan selalu ada dalam program ini atau dalam Indra Lukun Ras Channel. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.